Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini kita bahas batu mustika nggih dulur. Khusus membahas batu mustika yang berbahaya bagi penggunanya dan juga ciri-cirinya. Monggo disimak dulur, barangkali ini bermanfaat bagi Anda yang ingin tahu seperti apa batu mustika yang berbahaya. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, sebentar lagi memasuki bulan Suro nggih. Ini biasanya banyak pemburu batu mustika nggih atau kolektor batu mustika yang mana mencari mustika-mustika yang digunakan untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, tapi dulur, saya mengimbau supaya tidak sembarangan nggih dalam memburu atau mencari batu mustika karena tidak semuanya itu cocok dan tidak semuanya itu baik untuk energi kita nggih. Jenis batu mustika yang berbahaya bagi penggunanya diantaranya yang pertama batu mustika penglarisan, di mana isiannya di situ adalah kodam liar yang mana energinya negatif gitu lur. Ini biasanya diisi dengan ilmu hitam. Nah, gunanya memang kalau dipakai untuk pelarisan itu sangat ampuh dulur karena di situ menggunakan tetesan air liur jin. Yang mana kalau digunakan untuk warung makanan ya, dimakan itu rasanya memang lezat dan nikmat. Tapi bagi yang sudah peka ya, itu akan tahu sebelum dimakan pun akan tahu dari baunya, kemudian warnanya, dan juga kalau tidak sepeka penglihatannya ketika dimakan itu langsung pusing atau mual dan muntah. Dan kalau makannya sebelumnya berdoa, biasanya rasanya itu akan hambar. Dibawa pulang pun rasanya tidak senikmat ketika dimakan di tempat tersebut. Nah, bahayanya adalah kalau salah dalam perawatannya, maka yang tadinya itu melejit meroket ya, jadi seperti drop, sepi mampring, satu pun gak ada orang. Nah, yang tadinya laris manis itu seperti kayak yang tutup gitu, gak ada yang datang sama sekali. Nah, itu ciri-cirinya. Dan tentu saja syarat-syaratnya itu untuk mendapatkan mustika atau meruatnya itu ya, itu tidak gampang dulur. Jadi biasanya pasti dikasih syarat-syarat tertentu yang mana ngelakoninya itu nyeleneh ya. Kemudian yang kedua itu batu pelarisan pelet. Isiannya ini hodam liar. Di sini dikatakan ampuh itu karena memang kalau digunakan itu nandes dulur, dimana targetnya itu bisa sampai yang tergila-gila, sampai yang seperti bukan dirinya, menggilai ya. Tapi kalau nggak bisa nembus targetnya ya, justru malah balik pada diri sendiri. Nah, itu bahayanya. Yang mana justru yang jadi gila itu malah justru pemiliknya. Kemudian yang ketiga ini jenis batu mustika pesugihan. Ini pun juga isiannya kodam yang berenergi negatif, yang mana memang kalau digunakan bisa membuat orang tersebut menjadi kayak mendadak sugih del. Tapi yaitu dulur keluarganya yang menjadi incarannya, dimana satu persatu keluarganya akan habis ya jadi tumbal dari mustika tersebut. Biasanya kadang-kadang dari serangkaiannya itu cara ngeruatnya itu juga yang tidak biasa dulur, juga nggak semudah biasanya kalau punya batu mustika kan cuma dikasih minyak jafaron, misi gitu aja ya, tapi ini banyak aturannya, jadi nggak segampang ngeruatnya gitu. Kemudian ciri-cirinya dari batu mustika yang berbahaya itu diantaranya yang pertama batu mustika yang tidak tahu asal usulnya. Jadi ini biasanya nemu ya, biasanya berburu kemudian tapi tidak tahu asal usulnya. Dan ini kalau disimpan di rumah efeknya biasanya malam mimpi yang menakutkan. Kemudian pikirannya itu jadi kayak yang kalut, tidak seperti hari biasanya. Jadi pikirannya ini jadi kalut, kadang juga aneh kayak yang nggak tenang gitu. Nah, ini pengaruhnya dulur. Kalau tetap disimpan ya, biasanya nanti ganggu dulur. Ganggunya itu pertamanya di psikisnya. Kemudian yang kedua,
batu mustika yang tidak tahu bagaimana tata cara penggunaannya, tidak tahu manfaatnya, asal dikasih. Nah, ini juga perlu hati-hati dulur, karena kalau tidak tahu, iya kalau isiannya ini baik, kalau enggak, nah ini biasanya ganggu yang punya. Nah, bahayanya misalkan ini kalau dibilang oh ini untuk pelarisan, ini untuk pelet, oh ini untuk pengasihan gitu ya. Efeknya itu iya memang bisa digunakan ya, mandi lah istilahnya, tapi di baliknya itu, setelahnya itu ada kejadian-kejadian yang seperti berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga cirinya, ketika disimpan itu ada suara-suara atau bunyi-bunyi aneh di malam hari. Nah itu berarti pertanda itu tidak baik dulur untuk disimpan atau Anda ruat. Dan yang keempat ini biasanya dikasih tahu tata caranya, tapi nyeleneh dulur, tidak pada umumnya, yang mana membutuhkan ritual-ritual tertentu ya. Misalkan kalau ngupen ini kudu beleh ayam cemani, darahnya yang dipakai, kemudian ngebleng di tempat yang gelap dengan tidak menggunakan busana sama sekali. Nah, tata cara yang nyeleneh seperti ini itu tandanya energinya kodam dalam mustika tersebut tidak baik dulur, dan ini pasti berdampak, itu pasti. Saya katakan pasti, kenapa? Karena kebanyakan seperti itu. Kalaupun Anda memilikinya tapi tidak merasakan seperti apa yang saya sampaikan, bisa jadi mustikanya itu bukan jenis mustika yang berbahaya, atau kalau mustika tersebut memang berbahaya tapi kok di Anda tidak, itu kadang-kadang nunggu gilirannya waktu dulur, hati-hati. Nah, saya cuma menyampaikan ini untuk kebaikan Anda nggih, karena biasanya kalau bulan suro itu memang memburu mustika, banyak yang memburu mustika. Ning sing ngati-ngati, kalau kita orang awam, kita orang yang tidak tahu, perlu ngati-ngati dulur. Tapi bagi yang sudah paham, sudah ngerti ya biasa aja. Bagi yang belum ngerti ini ya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan pengetahuan bahwa batu mustika itu tidak mesti baik untuk kita. Nggih, hati-hati untuk yang berbahaya seperti yang saya sampaikan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.